Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary, Bapak Ibu. Hari ini tanggal 12 Juli 2022, kembali lagi di konten analisa teknikal saham. Pada video kali ini saya akan membahas terkait saham-saham di bidang transportasi, baik itu darat, laut, dan udara. Baik, sebelum lanjut ke saham, kita review dulu IHSG-nya sebentar. Jadi IHSG hari ini turun di harga 6.718,29 dengan perubahan harga minus 0,06%. Kalau kita lihat dari volumenya hari ini sudah lebih tinggi, mendekati volume 20-nya. Baik, kita langsung secara teknikal saja. Secara teknikal, dia bahkan hari ini nggak sempat menguji MA 200-nya. Oke, nggak sempat menguji MA 200, dia naik dikit pagi langsung drop. Nah, untuk IHSG juga kemarin juga saya sampaikan bahwa minimal IHSG ini mau uji MA 200-nya lagi, cuma bahkan hari ini belum diuji. Nah, ini kalau besok hijau ya masih ada potensi untuk naik berarti. Tapi kalau besok lanjut merah, lusanya baru mungkin akan naik sedikit gitu. Jadi kalaupun ya sementara ini sih kalau saya lihat mungkin ini ya mau ngetes 6.635 sama ngetes 6.825 ini dulu. Nanti area-areanya masih main di sini kecuali udah salah satu ada yang di breakout atau yang di breakdown. Nah, itu baru kita lanjutin. Oke. Nah, ini sih yang jelas ini juga ada gap. Nah, ini gap nih. Gap dalam artian ini setelah dia naik. Nah, kan dia kan tutupannya di sini. Nah, ini belum sempat nutup. Gitu. Kayak ini nggak ditutup sama sekali, jadi dia langsung paginya tuh naik tinggi gitu. Nah, ini gap belum keisi ya. Kalau masih dekat-dekat gini sih mungkin pakai garis gini juga, pakai rambut juga selesai. Coba kita lihat yuk saham-saham yang besar pakai Goto. Nah, ini Goto merah kan hari ini pas di support 330. Ini masih sesuai ininya, patternnya. Saya nggak akan bahas. Kita lihat BBCA. Nah, BBCA juga doji. Jadi kemarin memang saya sampaikan bahwa kalau IHSG kita merah nih, bank-bank big bank potensi untuk breakdown support. Kemarin yang mepet itu BBNI ya. Nah, BBNI jebol kan tipis. Nah, ini dia nguji MA 20-nya ya, nanti dilihat. Masih dilihat. Bisa reversal naik lagi apa enggak untuk BBNI. Nah, ini BMRI ketahan di support ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. IHSG kita nih masih bingung mau jebolin apa enggak, karena kalau dia turun aja nih big bank kita sudah di ujung tanduk dan Goto pun juga di support. Oke, jadi itu market cap kita yang besar-besar itu semuanya di area support. Bapak Ibu harus hati-hati gitu. Jadi kalau dia sampai nyentuh 6635 itu saham-saham gede pasti ambrol semua. Nah, itu harus waspada. Saat kalau sahamnya yang market cap besar jebol support, ambles, ya pasti akan ada panic selling. Panic selling ya IHSG kita makin merah gitu. Oke, jadi itu yang harus diantisipasi untuk IHSG kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut dulu kita ke sahamnya. Oke, langsung ke saham pertama ada Nelly. Nelly ditutup di harga 300 dengan perubahan harga 1,35%. Kalau dilihat dari volume ini tipis. Bandar lokalnya belum keluar. Kalau asingnya juga belum keluar ya hari ini. Jadi kalau dari bandar detektor dia masih small akumulasi. Yang beli ada NI, AICP, yang jualan ada KK, SCDR. Nah, NI ini beli cukup besar, AI juga. Oke, CP-nya aja yang kalah sama DR. Baik, kita lihat secara teknikalnya ya, dia ini masih di area penanya dia gitu kan. Nah, ini masih ada channelnya dia. Ini kemarin saya taruh di sini kalau dia jebol tapi dia sideways ya bagus gitu. Nah, ini dia besok harusnya bisa breakout. Kalau breakout mudah-mudahan ke area sini lah 468 sama area ya, coba sini. Nah, ini kan pasti
resistennya nih saya buat. Nah, ini bisa ke 380 kalau dia breakout. Nah, ini dengan catatan MA60 nih di area-area resisten 325. Nah, ini mudah-mudahan bisa dijebol juga untuk Nelly. Seperti itu. Oke, jadi ini mudah-mudahan jebol Nelly, good. Seperti itu. Dengan adanya small akumulasi hari ini loh ya, bagus. Oke, saham selanjutnya ada Soci. Soci ditutup di harga 181 dan perubahan harga 0,56%. Kalau dilihat dari volume hari ini tipis, masih tipis. Bandar-bandar belum kelihatan semua ya. Bandarnya belum kebuka semua nih. Jadi langsung kita ke bandar detektor aja kali ya. Ya, dari bandar detektor ada PD XAAT yang beli, yang jualan ada YPCCKK. Dia statusnya hari ini di small distribusi. Nah, ini YP jualan deras juga nih. Cukup deras walaupun volumenya kecil ya, cuma yang lain hampungnya kecil-kecil. Oke, kita lihat secara teknikal. Secara teknikal 184, 185 ini selalu diuji. Cuma gagal terus untuk Soci. Oke, nah ini juga dia ada target penurunannya sama, ada dua tipikal. Ini yang satu dari sini. Nah, ya kan ini dia breakdown ke sini. Gini aja saya kasih gini, set. Nah, ya kan enak kan ngeliatnya. Nah, ini dia dari sini jebol. Oh, ini. Ini. Oke. Ini saya kasih warna orange. Ya, padahal ini kemarin harapannya dia bisa bikin double bottom gitu ya dengan rounding, ternyata malah dijebol. Ya, ini sepertinya patah gitu. Nah, ini dia sekarang ngebuat semacam atap lagi. Ini kan bentuk atap lagi dia jadinya. Nah, atap ini kalau udah dijebol ya bagus, dia bisa lanjut naik. Naiknya mungkin masih terbatas kalau dia berhasil dijebol. Kita naiknya ke sini dulu. Nah, ini ke sini gitu. Kalau ini jebol ya, dengan catatan kalau ini jebol. Ke sini dulu lah. Nguji resisten 200 dan EMA 60-nya seperti itu. Oke, untuk Soci memang ini pergerakannya lambat. Dia juga ada target berat sampai 166, jadi masih harus hati-hati. Kalau dia nggak kuat, dia kayak gini nih. Ya, Bapak Ibu, jadi dia mepet-mepet ke penannya, ya bisa aja gitu, lanjut turun kan. Nah, makanya harus hati-hati. Seperti itu. Nah, ini skenario-nya sudah saya berikan. Oke, lanjut selanjutnya ada CMPP. CMPP ditutup di harga 274 dan perubahan harga 9,6%. Kalau dilihat dari volume dia sudah rajin, konsisten untuk breakout volume 20-nya, berarti bagus banget. Dari ini juga belum kelihatan, cuma kemarin dia udah di net buy terus nih dua hari. Nah, dari asing juga udah mulai masuk tipis-tipis. Kalau dari bandar detektor dia hari ini small akumulasi. Yang beli ada CC, XLKK, yang jual ada YP, MG, YP. Nah, ini CC cukup besar belinya, average-nya di 274 hari ini, net value-nya 0,4 miliar. Baik, kalau kita lihat secara teknikal, ini dia sudah berhasil breakout di angka 260-nya. 260 dia udah breakout. Jadi kemarin memang di sini juga saya sudah sampaikan batas area terakhir mungkin sini. Nah, bahkan nggak nyentuh, langsung nyentuh ke supportnya sini. Nah, dia langsung membal, good banget. Nah, jadi selamat bagi Bapak Ibu yang kemarin memang niat beli CMPP dan ya sekarang sudah cuan kotos-kotos ya kan. Nih, area sini udah 58%, cuannya kotos-kotos gitu. Jos ya. Gitu. Ya, selamat lah. Nah, ini cuma disayangkan dia banyak lonjakan ya, banyak lonjakan dalam artian ya dia bikin gap gitu. Nah, ini takutnya dia nutup ya, makanya harus hati-hati seperti itu, karena ini masih kelihatannya masih berpotensi untuk lanjut turun lagi, turun dulu gitu. Oke, turunnya kenapa ya, mungkin dia ngeretest supportnya bisa, atau ngeretest support di sini di 225 nih bisa gitu, masih ada potensi ke sana untuk CMPP ya. Jadi dimaksimalkan lah take in profitnya
nggak usah terlalu greedy di pasar yang seperti ini ya Bapak Ibu. Lanjut, selanjutnya ada Bird. Bird ditutup di harga 1.500 dan perubahan harga minus 1,64%. Kalau dilihat dari volume, dia masih tipis. Kalau dari bandar lokalnya pun masuk tipis kemarin. Oke, hari ini belum keluar semua. Kalau dari bandar detektor, dia hari ini di small distribusi. Yang jualan ada LG, PDAK, yang beli DP, SQXL. Oke, LG ini jualan dimakan semua sama DP, good banget. Cuma yang lainnya kalah ya untuk yang belinya. Oke, secara Bird ini masih tertahan di area support. Terakhir saya gambarkan itu di area-area sini. Dan memang kalau jebol, saya kasih wanti-wanti, ini target penurunannya gitu. Oke. Nah, ini kalau dia berhasil bertahan di sini waving terus. Nah, wave Elliott wave lah. Ini misalnya gini ya, nih saya ngasal aja nariknya nih. Nah, dia bisa lagi nih waving terus gitu ya. Waving terus segala macamnya. Nah, ini bagus kalau dia breakout potensi ke 2000. Gitu. Nah, tapi hati-hati juga karena rawan koreksi. Area-area seperti ini biasanya tuh dia nanti kayak gini sideways dekat M60 terus jebol tiba-tiba. Itu yang ditakutin. Oke, saya nggak nebar fear, cuma tetap batasi resiko Bapak Ibu. Mau beli gimana? Ini di area support, ya silakan Bapak Ibu atur. Kalaupun manfaatkan pantulan bisa cuan berapa persen, ya kan bisa dilihat dari sini. Beli di sini ya kan area-area support, kalau ada pantulan kayak biasa-biasa 4%, 5%. Udah cukup atau belum ya terserah Bapak Ibu kan seperti itu. Oke, seperti itu ya untuk Bird. Lanjut, selanjutnya ada MMLP. MMLP ditutup di harga 398 dan perubahan harga 0,51%. Kalau dilihat dari volume, dia hari ini juga tipis, masih di bawah volume 20. Dari bandar detektor dia di small distribusi. Yang jualan ada LG, IFBQ, yang beli CPPDYP. Nah, ini CP belinya lebih besar daripada LG, cuma yang lainnya masih kalah. Kalau dari average perdagangan dia di harga 397 dengan net value 0,8 miliar. Oke, kita ke teknikalnya. Secara teknikal 382 ini sudah 1 2 3 diuji terus sama MMLP dan ini terlihat kuat. Tapi juga di sini ada merah dan doji. Kita butuh konfirmasi kalau 2-3 candlenya hijau di sini, wah good banget. Berarti dia benar-benar reversal atau ada rebound gitu. Ini kan belum rebound hitungannya kan. Dia membal tapi di sini terus. Kalau rebound tuh ya nanti langsung ke 450-nya sini atau bahkan naik lagi. Gitu. Nah, ini dia masih bimbang kondisinya antara mau turun dan naik. Nah, yang jelas di sini saya saya gambarkan bahwa ini target penurunan yang sebelumnya kan sudah tercapai di sini. Nah, ini kan. Ini biru. Nah, ini yang sampai ke naiknya sini. Nah, ini. Mana sih? Nah, gini. Oke, tinggal yang merah ini. Nah, mudah-mudahan kalaupun dia berhasil membal ya bagus, karena di sini area pantulannya juga untuk MMLP memang. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya mau buy on weakness ya manfaatkan ini bisa gitu. Beli di sini nanti jual naik dikit, jual gitu kan. Tapi kalau jebol ya cut loss di area sini 370-an. Kalau mau beli MMLP ini gitu. Oke, cut lossnya di bawah 370. Seperti itu untuk MMLP, masih mungkin sideways ataupun kalau dia nguji naik yang nguji 450-nya dulu. Karena apa? Di sini juga MA60-nya masih nuki ke bawah, mungkin masih butuh diuji. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada HIS. HIS ditutup di harga 230 dan perubahan harga 1,77%. Kalau dilihat dari volume dia masih tipis. Walaupun sudah breakout volume 20 ya better lah. Tapi kalau sebelum-sebelumnya dia kan lebih hype lagi ya. Jadi belum bisa nyaingin sebelumnya. Dan kalau kita lihat dari bandar detektor, dia hari ini di small distribusi. Yang jualan ada LH, AZBR, yang beli IH, PSPD. Oke, kalau kita lihat secara teknikal dia good. Sudah breakout
di harga 225. Oke, ini udah bagus banget dan dia breakout MA20 dan MA60. Dimana di sini juga MA200-nya baru muncul ya. Nah, ini MA200 sudah muncul tapi dia udah breakout, ya good gitu. Nah, ini harapannya jangan sampai crossing gitu kan. Ini naik terus pelan-pelan gitu. Nah, ini support ini valid. Oke, menurut saya valid. Kenapa ya? Masih bertahan di atas ini dan there is good, yang dimana mudah-mudahan ini benar-benar bisa mematahkan ya. Ini sini seperti ada cup and handle gitu kan. Nah, seperti ada cup and handle, mudah-mudahan dia benar-benar patah seperti itu. Jadi ini cup ya kan, kok cup and head and shoulder, sorry, head and shoulder gitu. Sorry saya salah sebut, head and shoulder. Nah, di sini sempat jebol ya kan, yang ditakutin. Nah, untungnya ketahan sama uptrend line-nya ini gitu. Nah, untuk highs ini dia juga sudah candle hammer di pucuk. Harus hati-hati karena apa ya, hammer menandakan adanya pembalikan arah gitu kan. Nah, jadi tetap batasi resiko, kalaupun dia naik ya paling uji ke 240-nya ini dulu. Gitu. Ini area-area sebelumnya di sini mungkin akan diuji. Tapi kalau emang jebol ya bisa ke 250, 253 ke situ. Oke, ini tanda biru saya kasih. Besok kita lihat ya untuk highs, kita maintenance. Baik, selanjutnya ada Temas. Temas ditutup di harga 2820 dan perubahan harga 6,82%. Kalau kita lihat dari volume hari ini ada sedikit spike, dimana itu bagus. Nah, ini Temas kalau dari bandar detektor dia ternyata di normal akumulasi hari ini, dan memang terlihat juga dari pergerakan harganya cukup baik berarti ya. Dengan yang akumulasi itu ada BK, YB, AK. Yang jualan ada YU, LG, FS. Nah, ini BK beli cukup besar sekali. Nah, walaupun distribusi YU ini ya, distribusi YU ini cukup deras, tapi dimakan sama BK lah, sanggup dia gitu kan. Oke, Temas terakhir memang saya bahas di tanggal 7 Juli ini. Oke, 7 Juli. Jadi ini saya juga sudah gambarkan double bottom ya. Ini breakout, mudah-mudahan tercapai ke 3000-nya. Oke, mudah-mudahan. Nah, cuma biasanya saham breakout itu kebiasaannya apa sih? Kebiasaannya adalah retest. Nah, kebiasaannya retest, jadi mungkin akan retest lagi ke 2700. Nah, kalau 2700 ini jebol ya berarti fake breakout ya kan? Breakoutnya bohongan. Nah, itu tergantung pasar lah. Yang jelas ini saya juga udah naruh di sini. Pas ya hari ini breakout, puji Tuhan. Jadi semoga mengarah ke 3000 untuk Temas. Gitu. Nah, di sini juga masih ada gap yang dimana mudah-mudahan segera tertutup. Nah, nah ini ada gap gitu. Nah, kalau dia nggak kuat besok, misalnya nggak kuat gitu ya, volumenya terus orang pada jualan, ya mungkin dia akan rambut untuk nutup si gapnya ini gitu. Nah, ini nah mungkin akan nutup rambut. Nah, baru dia drop. Ya, dilihat aja besok deh. Saya nggak mau terlalu banyak menerka-nerka. Yang jelas ini breakout, tinggal batasi resiko. Pasang terus trailing stop. Kalau dia dari top, pokoknya ya pasang 3% atau berapa persen lah, sesuai dengan batas resikonya Bapak Ibu. Seperti itu untuk Temas. Lanjut ada SMDR. SMDR ditutup di harga 2550 dengan perubahan harga 4,08%. Baik, kalau saya lihat dari volume di sini dia juga sudah better. Jadi ini dia di bawah, volumenya tinggi. Oke, di bawah volumenya tinggi berarti bagus banget. Dan di sini peminatnya langsung banyak, dan memang ya waktu itu juga saya udah sempat bilang ya di sini hati-hati ARB bisa nguji ke sini, tapi ternyata nggak nyampe ya udah gitu. Oke, ada pantulan good. Nah, ya kan. Ini untuk SMDR dia masih ada plafonnya.
dan dia hari ini ngebentuk hammer setengah badan. Ini seperti candle di sini. Oke, 7 Juni yang di atas. Nah, semoga ini nggak terulang lagi, jadi nggak dead cat bounce, bener-bener confirm breakoutnya, dan dia hari ini mau nguji MA60 tapi nggak nyampe. Nah, di sini nanti Bapak Ibu untuk SMDR saya rasa akan sulit sementara untuk breakout. Kenapa? Ini resisten banyak banget. Ada MA60, ada downtrend lainnya, ada resisten di 2700-an, ya kan? Ini agak berat mungkin. Nah, jadi tetap hati-hati. Oke. Sekali lagi ini saya tahu banget SMDR banyak banget yang suka, saya tahu, dan banyak yang nyangkut. Tapi ini saya hanya membacakan sinyal-sinyal yang dimunculkan aja gitu kan. Nah, ini hati-hati di area-area 2700 ini SMDR mungkin agak berat. Banyak banget resistannya gitu. Nah, jadi kalau yang punya di bawah nyentuh-nyentuh harga 2700 siap-siap TP lah gitu. Nah, yang punya nyangkut di atas kalau udah nyentuh 2700 mau jualan dulu sedikit biar nggak rugi yang terlalu besar, ya nggak apa-apa, nanti begitu di bawah lagi buyback. Nah, jadi ini masih sangat mungkin untuk yang namanya retest nguji uptrendnya ini. Oke, Bapak Ibu kalau lihat penannya segede ini kan ingat Antam ya, Antam ya. Dulu saya ingat betul saya bikin penan seperti itu, ada yang komen ya, gak mungkin di hit itu Antam, apalagi jebol jauh banget kok ini penannya di bawah, uptrendnya jauh gini kan, udah naiknya ke Antam gini juga kan. Ternyata makin lama lah sekali di hit jebol langsung gitu. Nah, itu yang harus hati-hati. Oke, seperti itu ya untuk SMDR. Jadi sekali lagi analisa ini bukan buat besoknya langsung atau berapa hari ya, ini ada berpotensi gitu, ada sinyalnya ya. Seperti itu aja ya untuk SMDR. Di sini juga ada gap, jadi tetap harus waspada. Baik, selanjutnya ada ESA ditutup di harga 795 dan perubahan harga minus 1,85%. Kalau dilihat dari volume, dia sudah breakout volume 20 selama 2 hari ini, ya itu udah bagus. Dan kalau dari bandar detektor, dia hari ini di big distribusi. Yang jualan ada AK, ZPBK, yang beli YP, PD, MG. Ini AK jualan deras banget, tapi yang nampung kecil-kecil sayangnya. Nah, sekarang kita ke technical. Secara technical, dia mau coba breakout resisten di 815. Cuma sayangnya gagal, yang dimana akhirnya dia false breakout. Di sini tadi dia juga udah nguji lagi 815 dan downtrend lainnya, tetap gagal. Oke, tetap gagal. Nah, dia mungkin akan turun dulu untuk ESA. Mungkin kalaupun jebol harus benar-benar dengan volume yang bagus gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat aja di mana tanggal 11 Juli ini, 11 Juli coba kita lihat, kita cek secara bandar detektor. Ini pun dia naik tinggi tapi kayaknya distribusi ya kan. Nah, dia naik gini untuk distribusi, hati-hati nih mancing kalau kayak gini namanya Bapak Ibu. Oke, hati-hati dipancing. Jadi dikiranya udah mau breakout tapi ternyata false breakout, jadi turun lagi, hati-hati. Oke, untuk ESA seperti itu. Dan kenapa ke bawah? Karena mungkin akan nguji MA 200-nya dulu. Nah, ini MA 200 lagi mulai naik, mungkin akan diuji dulu baru dia nanti akan membal. Seperti itu untuk ESA. Ya, ESA menutup perjumpaan kita pada video kali ini Bapak Ibu, semoga bermanfaat ya. Terima kasih yang sudah mensubscribe, like, dan komen. Semoga bermanfaat di pasar saham, analisa-analisa yang saya sampaikan ya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sehat selalu.